adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Namun, ada kalanya cinta yang dulu membara berubah menjadi hambar seiring berjalannya waktu. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, atau perubahan perasaan. Meskipun sulit untuk menerima kenyataan bahwa pasangan mungkin sudah tidak lagi mencintai kita, mengenali tanda-tandanya adalah langkah pertama yang penting. Video ini akan membahas 9 tanda yang menunjukkan bahwa pasanganmu mungkin sudah tidak lagi sayang dan cinta. Dengan memahami tanda-tanda ini, kamu bisa mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi dan mengatasi perubahan tersebut dalam hubunganmu. Yang pertama, komunikasi menurun drastis. Komunikasi adalah jantung dari setiap hubungan yang sehat. Melalui komunikasi, kita bisa berbagi perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan pasangan. Namun, jika pasanganmu mulai jarang mengajak bicara atau berbagi cerita, ini bisa menjadi tanda awal bahwa ia sudah tidak lagi tertarik untuk menjaga hubungan kalian. Pada awalnya, mungkin kamu merasakan bahwa percakapan antara kalian berdua menjadi lebih singkat dan jarang terjadi. Kamu mungkin sering merasa diabaikan atau seolah-olah pembicaraanmu tidak penting baginya. Dia mungkin lebih banyak diam, tidak merespon pesan dengan cepat, atau bahkan menghindari panggilan telepon. Ketika komunikasi menurun drastis, hubungan pun mulai terasa renggang. Tanpa komunikasi yang baik, banyak masalah kecil bisa berubah menjadi besar karena tidak pernah dibicarakan dan diselesaikan. Yang kedua, tidak ada perhatian dan kepedulian. Perhatian dan kepedulian adalah wujud nyata dari cinta. Ketika seseorang mencintai, ia akan berusaha menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap orang yang dicintainya. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti menanyakan bagaimana harimu, memberikan dukungan saat kamu sedang sedih, atau mengingatkanmu untuk makan ketika kamu sibuk. Namun, jika pasanganmu mulai tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhanmu, ini bisa menjadi tanda bahwa rasa cintanya sudah memudar. Misalnya, dia mungkin tidak lagi bertanya tentang bagaimana harimu, tidak memberikan dukungan emosional saat kamu membutuhkannya, atau bahkan tidak memperhatikan hal-hal kecil yang penting bagimu. Ketidakpedulian ini bisa membuatmu merasa tidak dihargai dan tidak dicintai, sehingga hubungan terasa semakin jauh dan tidak nyaman. Yang ketiga, menghindari waktu bersama. Pasangan yang saling mencintai biasanya akan berusaha mencari waktu untuk bisa bersama, meskipun hanya sebentar. Mereka menikmati kebersamaan dan merasa senang saat berada di dekat satu sama lain. Namun, jika pasanganmu mulai sering mencari alasan untuk tidak bersama denganmu, ini bisa menunjukkan bahwa dia sudah tidak lagi merasa nyaman di dekatmu. Misalnya, dia mungkin sering sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain yang membuatnya jarang punya waktu untukmu. Ketika kamu mengajaknya untuk pergi bersama atau melakukan aktivitas yang biasa kalian lakukan, dia selalu punya alasan untuk menolak. Bahkan saat kalian berada di rumah, dia mungkin lebih memilih menghabiskan waktu sendirian daripada bersamamu. Ketika kebersamaan mulai dihindari, hubungan pun akan terasa semakin renggang dan penuh jarak. Selanjutnya, yang keempat, kritik yang berlebihan. Kritik yang membangun adalah hal yang sehat dalam hubungan karena bisa membantu kedua pihak berkembang dan memperbaiki diri. Namun, jika pasanganmu mulai mengkritikmu secara berlebihan dan tidak lagi menghargai kelebihanmu, ini bisa menjadi tanda bahwa ia sudah tidak lagi mencintaimu. Ketika seseorang mencintai, dia akan cenderung melihat kelebihan dan hal-hal positif dalam diri pasangannya, meskipun ada kekurangan. Namun, jika pasanganmu terus-menerus menemukan kesalahan dalam setiap hal yang kamu lakukan, mengkritik penampilanmu, cara kamu berbicara, atau bahkan hal-hal kecil yang tidak penting, ini menunjukkan bahwa dia mungkin sudah tidak lagi menghargaimu. Kritik yang berlebihan dan tidak beralasan bisa membuatmu merasa tidak berharga dan tidak dicintai, yang pada akhirnya merusak rasa percaya dirimu dan hubungan kalian. Yang kelima, tidak ada rencana masa depan. Pasangan yang mencintai satu sama lain biasanya akan berbicara tentang masa depan bersama. Mereka merencanakan hal-hal seperti liburan, membeli rumah, atau bahkan membicarakan anak-anak. Membicarakan masa depan adalah tanda bahwa kalian berdua memiliki komitmen jangka panjang dan ingin menjalani kehidupan bersama. Namun, jika pasanganmu berhenti berbicara tentang rencana jangka panjang dan tidak menunjukkan minat untuk membicarakan masa depan kalian, ini bisa menjadi tanda bahwa dia tidak lagi melihatmu sebagai bagian dari masa depannya. Misalnya, dia mungkin menghindari topik tentang pernikahan, tidak lagi berbicara tentang rencana liburan bersama, atau bahkan tidak memikirkan tentang langkah-langkah besar dalam hubungan kalian. Ketidakpedulian terhadap masa depan bersama ini bisa menunjukkan bahwa dia sudah tidak lagi mencintaimu dan tidak melihat hubungan kalian sebagai sesuatu yang berharga.
Yang keenam adalah keintiman menurun. Keintiman, baik fisik maupun emosional, adalah bagian penting dari sebuah hubungan yang sehat. Keintiman fisik bisa berupa pelukan, ciuman, atau sentuhan lembut, sementara keintiman emosional melibatkan berbagi perasaan, pikiran, dan pengalaman secara mendalam. Ketika pasangan saling mencintai, mereka akan mencari cara untuk menjaga keintiman ini tetap hidup. Namun, jika pasanganmu mulai menghindari keintiman atau tidak lagi tertarik untuk dekat secara emosional, ini bisa menjadi tanda bahwa rasa cintanya sudah berkurang. Misalnya, dia mungkin tidak lagi menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan fisik, tidak tertarik untuk berbicara tentang perasaan atau masalah pribadi, atau bahkan tidak lagi merespon dengan baik ketika kamu mencoba mendekat. Penurunan keintiman ini bisa membuat hubungan terasa dingin dan jauh, serta menunjukkan bahwa dia mungkin sudah tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti dulu. Yang ketujuh, lebih banyak bertengkar. Pertengkaran adalah hal yang wajar dalam hubungan karena setiap pasangan pasti memiliki perbedaan pendapat dan pandangan. Namun, ketika intensitas dan frekuensi pertengkaran meningkat tanpa alasan yang jelas, ini bisa menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. Jika pasanganmu lebih sering marah atau bertengkar denganmu tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa ia sudah tidak lagi mencintaimu. Mungkin hal-hal kecil yang dulunya tidak pernah menjadi masalah sekarang menjadi pemicu pertengkaran besar. Dia mungkin lebih mudah tersinggung, sulit diajak berdiskusi secara baik-baik, dan selalu mencari-cari kesalahanmu. Pertengkaran yang terus-menerus tanpa adanya usaha untuk mencari solusi bisa merusak hubungan, dan menunjukkan bahwa dia sudah tidak lagi peduli pada kelangsungan hubungan kalian. Yang kedelapan, tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan. Setiap hubungan pasti menghadapi masalah, baik besar maupun kecil. Pasangan yang saling mencintai akan berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut dan mencari solusi yang baik untuk keduanya. Mereka akan berkomunikasi, berkompromi, dan bekerja sama untuk menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Namun, jika pasanganmu sudah tidak lagi mau berusaha atau mencari solusi untuk masalah yang kalian hadapi, ini bisa menjadi tanda bahwa dia sudah menyerah pada hubungan kalian. Misalnya, dia mungkin tidak mau membicarakan masalah yang ada, menghindari diskusi yang penting, atau bahkan menolak untuk mencari bantuan dari pihak ketiga seperti konselor. Ketika tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan, masalah yang ada akan terus membesar dan hubungan pun akan semakin renggang. Ketidakpedulian ini menunjukkan bahwa dia mungkin sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk menjaga hubungan kalian tetap utuh. Yang kesembilan, merasa ditinggalkan secara emosional. Saat pasanganmu sudah tidak lagi mencintaimu, kamu akan merasa ditinggalkan secara emosional. Ini adalah perasaan kesepian yang muncul meskipun kamu sedang bersama pasanganmu. Kamu mungkin merasa bahwa dia tidak lagi peduli dengan apa yang kamu rasakan atau pikirkan, dan tidak ada lagi kedekatan emosional yang dulu membuat hubungan kalian terasa spesial. Misalnya, ketika kamu mencoba berbagi perasaan atau masalah, dia mungkin tidak menunjukkan empati atau perhatian. Dia bisa saja terlihat tidak tertarik dengan apa yang kamu bicarakan, atau bahkan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Ketika kamu merasa kesepian dan tidak didukung secara emosional, hubungan pun akan terasa hampa dan tidak bermakna. Merasa ditinggalkan secara emosional adalah tanda yang jelas bahwa dia mungkin sudah tidak lagi mencintaimu, dan ini bisa sangat menyakitkan serta membuatmu merasa terasing dalam hubungan yang seharusnya memberikan kebahagiaan dan dukungan. Menghadapi kenyataan dan menyadari bahwa pasangan sudah tidak lagi mencintai kita adalah hal yang sangat menyakitkan. Namun, penting untuk tetap kuat dan tidak menyerah pada kesedihan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah mengevaluasi hubungan secara menyeluruh. Lihat kembali bagaimana dinamika hubungan kalian selama ini dan coba pahami apa yang mungkin salah atau berubah. Setelah itu, bicarakan dengan pasanganmu. Komunikasi adalah kunci untuk memahami perasaan masing-masing dan mencari tahu apakah masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dari kedua belah pihak. Jangan lupa untuk fokus pada diri sendiri. Kebahagiaan dan kesejahteraanmu adalah prioritas. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, dan jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman atau keluarga. Jika kamu dan pasangan masih ingin mencoba memperbaiki hubungan, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor profesional. Mereka dapat membantu kalian menemukan cara untuk mengatasi masalah dan memperbaiki komunikasi. Namun, jika semua usaha tidak membuahkan hasil dan hubungan tetap tidak sehat, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan jalan terbaik untuk kalian berdua. Ingatlah bahwa kamu berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang sejati, dan terkadang perpisahan adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai itu.
Menyadari bahwa pasangan sudah tidak lagi mencintaimu adalah hal yang sulit. Tapi penting untuk tetap tegar dan fokus pada kebahagiaanmu sendiri. Jangan takut untuk menghadapi kenyataan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Tetaplah percaya bahwa kamu berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat.